Halo sahabat satu sisi, yuk kita bersama-sama belajar tentang planet dan luar angkasa di channel Satu Sisi. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Satu Sisi. Mari kita bayangkan sejenak bahwa kita bisa pergi dari bumi dan menjelajahi tata surya serta mengelilinginya. Kami menyebutnya tata surya karena semua di dalamnya berpusat di sekitar matahari. Dan matahari ada hubungannya dengan planet yang mengitarinya. Matahari adalah bintang, sama seperti banyak bintang lainnya. Anda dapat melihat di malam hari seolah-olah lebih dekat dari bumi. Tetap saja, matahari sangatlah jauh dari bumi, hampir 93 juta mil jauhnya, itu sebabnya terlihat sangat kecil. Meskipun itu objek terbesar di tata surya. Bahkan matahari lebih besar dari 99% massa di tata surya. Jika Anda meletakkan semua planet, bulan, asteroid, komet, dan segala sesuatu yang lain di tata surya bersama-sama, mereka akan menjadi kurang dari 1/4% dari itu. Matahari sangat besar sehingga lebih dari 100 kali lebih luas dari bumi. Dan jika itu sebuah toples raksasa yang bisa muat lebih dari 1 juta bumi ke dalamnya. Lebih dari itu, matahari adalah yang memegang tata surya bersama. Gravitasi masifnya adalah apa yang menjaga bumi dan yang lainnya planet-planet yang mengelilinginya. Bukannya melayang pergi ke luar angkasa. Matahari juga yang memungkinkan kita untuk hidup di bumi. Tanpa matahari, tidak akan ada panas. Tidak akan ada cahaya. Tumbuhan bisa tidak tumbuh, air akan membeku, dan makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Matahari memberi kita panas dan cahaya. Matahari itu adalah bola gas. Sebagian besar hidrogen dan helium, dan itu terbakar pada jutaan derajat di pusatnya. Mari kita tinggalkan matahari sekarang untuk menjelajahi planet-planet. Saat kita menjauh dari matahari, planet pertama yang akan kita temui adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya. Dan banyak yang lebih kecil dari bumi, dan satu dari hanya 5 planet. Anda dapat melihat dari bumi hanya menggunakan kasat mata. Tentu saja itu tidak akan terlihat seperti planet. Itu lebih mirip bintang terang. Dan Anda bisa melihatnya di malam hari pada waktu matahari terbit dan terbenam. Merkurius sangat mirip dengan bulan kita. Kecil dan memiliki permukaan berbatu dengan kawah di atasnya. Ia tidak memiliki bulan sendiri, dan tidak ada udara untuk bernafas. Manusia mungkin tidak akan bisa hidup di Merkurius. Merkurius mempunyai suhu yang sangat tinggi. Sesuatu yang menarik tentang Merkurius adalah Merkurius merupakan planet tercepat yang mengelilingi matahari, hanya membutuhkan waktu 88 hari. Berikutnya adalah Venus, planet kedua. Beberapa orang menyebutnya saudara bumi. Karena keduanya mempunyai ukuran dan gravitasi planet sangat dekat. Tetapi mereka sangat berbeda di permukaan. Venus mempunyai suhu yang sangat panas. Venus adalah planet terpanas di tata surya. Ini bukan sedekat matahari dengan Merkuri. Tetapi tebal atmosfer karbon dioksida membantunya terperangkap panas dan tetap lebih hangat dari tetangganya. Ini memiliki atmosfer yang tebal, tetapi bukan satu kamu bisa bernafas. Sebagian besar terbuat dari karbon dioksida dan ada awan asam sulfat. Venus mungkin tidak mengasyikkan untuk dikunjungi, tetapi bentuknya sangat indah. Jika Anda melihat matahari terbit atau matahari terbenam dan tiba-tiba memperhatikan apa yang terlihat seperti bintang yang sangat terang, Anda mungkin sedang menatap Venus. Setelah Venus, urutan tata surya kita adalah Bumi, planet ketiga dari matahari. Tentu saja Anda tahu semua tentang Bumi. Karena itulah planet tempat kita hidup. Bumi adalah apa yang disebut Goldilocks planet. Karena tidak terlalu panas, dan tidak terlalu dingin. Itu benar. Sejauh yang kami tahu, Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki makhluk hidup. Mari kita tinggalkan Bumi sejenak. Dan mengunjungi Mars, planet keempat dari matahari. Mars dikenal sebagai planet merah. Karena tanahnya mengandung besi oksida sehingga tanahnya berwarna kemerahan. Mars lebih kecil dari Venus dan Bumi. Para ilmuwan sangat tertarik pada Mars. Karena mereka pikir orang bisa tinggal di sana dengan bantuan beberapa peralatan khusus. Roket dan probe sudah dikirim ke sana untuk mencari lebih banyak informasi tentang planet ini.
Para ilmuwan mengirim robot khusus untuk menjelajahi permukaan Mars. Untuk mendapatkan informasi dan mengirim informasi tersebut ke bumi. Mars adalah planet yang memiliki bulan sendiri selain bumi. Mars memiliki 2 bulan. Meskipun mereka tidak besar dan bulat seperti bulan kita. Bulan Mars kecil dan tidak teratur. Para ilmuwan berpikir mereka mungkin seperti asteroid. Mungkin mereka datang dari sabuk planet asteroid besar, yaitu antara Mars dan Jupiter. Asteroid sabuk adalah cincin besar asteroid. Merupakan benda bebatuan yang mengorbit matahari. Jupiter berikutnya. Planet kelima di tata surya. Jupiter adalah planet terbesar. Dan disebut raksasa gas. Disebut begitu karena sangat besar dan sebagian besar terbuat dari gas. Jupiter begitu besar sehingga Anda harus menempatkan 11 bumi ujung ke ujungnya hanya untuk mengukur. Bagian tengahnya. Jupiter juga merupakan objek paling terang ketiga pada saat malam hari. Setelah Venus dan bulan. Anda biasanya dapat menemukan Jupiter pada saat-saat malam dengan menggunakan teropong bintang. Jupiter memiliki setidaknya 67 bulan lingkaran di sekitarnya. Tetapi 55 dari mereka sangat kecil, hanya sekitar sebesar gunung, atau lebih kecil. Selain itu beberapa bulannya sangat besar. Dan setidaknya 2 dari mereka memiliki ukuran yang sama dengan planet Merkurius. Salah satu bulannya adalah bulan terbesar di tata surya. Beberapa bulan besar ini dapat dilihat dari bumi dengan menggunakan teleskop-teleskop. Manusia tidak akan dapat mendarat di Jupiter karena permukaannya berupa gas. Tidak ada tanah untuk mendarat. Jupiter ditutupi oleh badai yang mengerikan, jauh lebih kuat dari bahkan badai terkuat di bumi. Kami menyebutnya titik merah besar karena seperti itulah tampilannya. Dan memang sudah seperti itu, berlangsung setidaknya 200 tahun. Setelah Jupiter ada Saturnus. Raksasa gas lainnya. Saturnus terkenal dengan cincin-cincinnya yang indah. Meskipun mereka terlihat solid dari kejauhan. Cincin itu sebenarnya terbuat dari banyak partikel es kecil, serta batu dan debu. Saturnus juga memiliki lebih dari 60 bulan yang mengorbit di sekitarnya. Beberapa sama besarnya dengan planet Merkuri, dan banyak yang lebih kecil. Yang menarik dari Saturnus adalah planet ini sangatlah besar. Tetapi permukaannya tidak padat seperti bumi kita. Itu berarti bahwa jika Anda dapat menemukan bak mandi cukup besar untuk memasukkan Saturn ke dalamnya akan mengambang bukannya tenggelam. Saturnus adalah planet terjauh yang bisa dicapai dan dilihat dari bumi tanpa bantuan teleskop. Setelah Saturnus ada lagi Uranus. Planet ketujuh dari matahari. Uranus adalah raksasa gas lain, tetapi jauh lebih kecil dari Saturnus dan Jupiter. Tidak seperti planet lain di tata surya, sangat miring sehingga sebenarnya berputar ke samping. Permukaan Uranus tertutup awan biru yang terbuat dari metana, yang memberikannya warna yang indah. Sangat mirip dengan Uranus adalah Neptunus. Yang ke-8 planet dari matahari. Neptunus adalah gas raksasa lainnya. Dan seperti Uranus ia memiliki metana di dalamnya suasananya jadi juga terlihat biru. Neptunus adalah planet biru yang lebih gelap dari Uranus dan ilmuwan tidak yakin mengapa Neptunus memiliki beberapa cincin tipis dan 14 bulan yang kita ketahui. Karena Neptun sangat jauh di luar angkasa. Butuh waktu yang sangatlah lama untuk mengeliling matahari. Ingat Merkurius? Merkurius hanya butuh waktu 88 hari untuk berkeliling matahari. Neptunus membutuhkan waktu lebih dari 164 tahun untuk menyelesaikan orbit sekitar matahari. Neptunus memiliki orbit terpanjang dari planet manapun di tata surya. Dan planet terakhir di tata surya kita adalah Pluto. Pluto ditemukan pada tahun 1930 dan terdaftar sebagai planet ke-9 di matahari sistem. Seperti yang telah diteliti para ilmuwan. Planet Pluto ini yang terkecil di tata surya kita. Dan bahkan lebih kecil dari banyak bulan lainnya. Pada tahun 2006. Setelah 76 tahun terdaftar sebagai planet, Pluto dinyatakan sebagai planet terkecil di tata surya kita. Tetapi mungkin di tata surya kita masih banyak yang lebih kecil daripada planet Pluto. Dengan adanya Pluto sebagai planet terakhir lengkaplah sudah tata surya kita. Mari kita urutkan tata surya kita. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto. Nah, saya harap Anda menikmati menjelajahi tata surya kita hari ini.
Jika Anda suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Salam sukses.